Yang pertama, tujuan belajar kita pada pertemuan kali ini agar kalian mampu menyusun teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa berdasarkan pengamatan nyata. Ya, jadi kalian harus melakukan observasi atau pengamatan yang nyata terhadap sesuatu hal atau sebuah tempat yang ada di sekitar kalian. Nah, langkah-langkahnya mudah. Ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan objek. Tentukan hal, sesuatu, atau tempat yang akan kalian observasi. Yang kedua, setelah objek telah ditentukan, kalian perlu membuat jadwal. Tentukan waktu yang tepat untuk observasi, bergantung keadaan kalian ataupun keadaan objek yang akan diobservasi. Jika objek itu tempat, maka pastikan tempat itu didatangi ketika sedang beroperasi atau sedang membuka kunjungan. Selanjutnya, langkah yang ketiga, melakukan observasi. Tahap ini, kalian harus melakukan observasi dengan cermat dan saksama. Pastikan setiap detail dari objek yang telah diamati, kalian dapat materi atau mendapatkan data dari objek tersebut. Selanjutnya, langkah yang keempat, mencatat data hasil observasi. Nah, ketika kalian melakukan observasi, pastikan kalian punya catatan data hasil pengamatan agar mudah kalian dalam menyusun teks nantinya. Langkah yang terakhir, penyusunan teks laporan hasil observasi. Data yang sudah didapat bisa kita susun menjadi teks laporan hasil observasi. Ingat, harus sesuai struktur dan kaidah bahasa. Akan saya uraikan langkah demi langkah secara lebih terperinci. Diperhatikan ya. Nah, langkah yang pertama tadi menentukan objek observasi. Bisa hewan, tumbuhan, tempat, fenomena alam atau sosial, dan masih banyak yang lain. Yang jelas, objek itu ada di sekitar kalian. Saya contohkan sebuah museum de topeng yang ada di Museum Angkut. Teksnya juga bisa kalian temukan di buku paket yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Ini langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua, membuat jadwal. Nah, karena objek yang akan saya contohkan itu sebuah museum, maka saya perlu memilih waktu yang tepat saat museum itu membuka kunjungan. Sesuaikan pula dengan aktivitas kita sendiri agar observasi bisa terlaksana maksimal, tidak mengganggu jadwal kegiatan kita yang lain. Langkah yang ketiga, melakukan observasi. Nah, di sini karena sebuah tempat, maka kita harus pastikan semua bagian atau semua ruangan yang ada di dalam museum. Kita cermati setiap hal yang berkaitan dengan bagian atau ruangan, seperti isi dari ruangan tersebut, fungsi dari ruangan tersebut, atau hal-hal yang lain yang terkait dengan bagian atau ruangan yang ada di dalam sebuah tempat, atau secara khusus saya sebutkan dalam Museum Topeng di Museum Angkut ya. Nah, di dalam tahap ketiga ini ada beberapa cara untuk mendapatkan data observasi. Cara yang pertama, kita harus melakukan pengamatan langsung. Jelas ya, harus mendatangi tempat atau mendatangkan objek yang akan diamati. Jika tempat, berarti kita harus mendatangi ya, sehingga bisa mengamati secara langsung. Nah, data yang kedua, cara mendapat data yang kedua dengan melakukan wawancara. Kita bisa melakukan tanya jawab
dengan orang yang ahli atau pakar tentang objek yang kita amati. Jika kita mengamati sebuah museum, maka kita bisa mewawancarai pengelolanya atau pengunjung dari museum tersebut. Yang terakhir, cara yang ketiga, kita melakukan kajian pustaka. Nah, ketika pengamatan langsung dan wawancara kita rasa data kita masih kurang, kita bisa menambahkan sumber data yang lain. Kita melakukan kajian pustaka ini dari buku, majalah, surat kabar, ataupun internet. Yang perlu digarisbawahi, pastikan sebutkan sumber dari data yang kita ambil jika kita melakukan kajian pustaka untuk menambahkan data observasi. Ya, ini bisa kalian lakukan nanti ketika mendapatkan tugas observasi. Lakukan ketiga cara ini ya. Nah, kita lanjut ke langkah yang keempat. Ketika tiga cara mendapatkan tadi kalian sudah lakukan, maka harus kalian catat ya. Pastikan semua data hasil pengamatan sudah terdokumentasi. Kalian di tahap ini boleh mengambil foto dan video sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan observasi. Langkah yang kelima, penyusunan teks laporan hasil observasi. Data yang sudah didapatkan, kalian harus menuliskannya secara runtut ya. Struktur teks laporan hasil observasi tidak boleh terbolak-balik. Urutannya harus pernyataan umum, deskripsi bagian, lalu deskripsi manfaat. Dan perhatikan pula kaidah bahasanya ya ketika kalian menyusun teks. Nah, setelah ini saya akan sajikan contoh teks laporan hasil observasi mengenai The Topeng Museum Angkut. Nah, The Topeng Museum Angkut ini, pada paragraf pertama, pernyataan umum, akan disajikan pengertian, informasi umum, dan klasifikasi isi dari The Topeng Museum Angkut. Nah, klasifikasi ini pengelompokan. Jadi di dalam topeng itu akan ada apa saja di dalamnya. Bisa kita jelaskan secara umum sebelum kita jelaskan secara detail di bagian deskripsi bagian nantinya. Seperti ini. Nah, di sini ada deskripsi bagian. Paragraf yang kedua, yang ketiga, ini menjelaskan isi dari The Topeng Museum Angkut tadi. Paragraf kedua menjelaskan jenis topeng yang ada di dalam museum topeng, sedangkan paragraf ketiga menjelaskan isi lain dari museum topeng, yaitu barang-barang tradisional. Bisa kalian cermati ya. Kalau memang sedikit sulit untuk dibaca, silakan bisa menekan tanda pause untuk bisa mencermati. Selanjutnya, paragraf keempat masih termasuk struktur deskripsi bagian. Nah, di sini memperinci kembali isi lain atau benda lain yang ada di dalam museum topeng. Selain tadi topeng dan barang-barang tradisional, di dalam The Topeng Museum Angkut juga ada barang-barang kuno, barang-barang antik yang bernilai seni tinggi. Nah, itu bisa dijelaskan secara terperinci ya. Nah, selanjutnya terakhir ditutup dengan deskripsi manfaat. Akan disajikan manfaat dan fungsi dari Museum The Topeng. Objeknya museum ya, jadi yang diterangkan, yang dijelaskan manfaat museumnya, bukan topengnya. Ya, kita sesuaikan dengan objek yang kita amati. Nah, ini contoh observasi tempat. Karena kemarin sudah saya contohkan observasi lidah buaya, maka hari ini saya contohkan observasi tempat, yaitu Museum Topeng di Museum Angkut. Nah, jika kita lihat secara
garis besarnya, struktur pernyataan umum berisi pengertian pengelompokan isi, deskripsi bagian berisi isi benda-benda yang ada di dalam detopeng. Terakhir, manfaat dari detopeng Museum Angkut dijelaskan pada deskripsi manfaat. Saya kira cukup mudah untuk membuat teks laporan hasil observasi ketika kita sudah benar-benar melakukan observasi dan pengamatan yang sangat teliti dan sangat cermat. Selamat mencoba. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Ini kata Albert Einstein. Ya, selamat belajar. Semoga sukses. Kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.